Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Abdul Malik S. PSI MPD selaku Ketua UMI Balikpapan, yang kami hormati Bapak Hamran selaku Ketua Yayasan Jabalus Salam, dan hadirin yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga hari ini Selasa 6 Juni 2023 kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Masjid Jabalus Salam, guna menghadiri acara sosialisasi metode UMI di TPQ Jabalus Salam Balikpapan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan-sambutan, lalu acara inti sosialisasi metode UMI di TPQ Jabalus Salam, ada selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah, untuk menambah keberkahan acara kita ini, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung masuk ke acara sambutan-sambutan. Yang sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Jabalus Salam kepada Bapak Dr. Andes Hamran. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir lawat, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan nikmatnya diringankan langkah kita untuk mengikuti sosialisasi metode UMI yang dilakukan di TPQ Jabalus Salam. Anak-anak yang tapis ini, kalau dia masuk tapisnya awalnya 10, nanti kelas 3 saya cek ini. Saya juga ada hafalan juga, Bu, tapi hafalannya undang-undang. Tapi kalau dia ngomong berapa juz kamu ini, kalau dia bilang juz saya segini Pak, saya deal sudah, Bu. Ini saya bebasin, Anda nggak usah hafalan ini aja. Yang jelas anak ini kan secara religius itu secara ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang ini pendidikan anak-anak kita ini agak repot ini. Makanya dari awal, dari dini kita tanamkan nilai-nilai religius. Ini nilai religius ini gak ada gurunya, Bu. Ini yang gurunya yang betul ya orang tuanya. Ini. Nah, kalau orang tuanya bisa menanamkan apa semua, nah ini karena terpaan dari COVID ini ngeri Pak Malik ya. Ini. Nah itu. Makanya kalau metode ini kita pakai, insya Allah akan memberikan perubahan dampak bagi generasi yang ada di BDS 1. Jadi itu aja Bapak Ibu sambutan saya. Yang penting Bapak Ibu teruskan metode ini. Nanti anak Ibu masuk SD ya, kalau benar itu datangnya dari atas, kalau salah ya kita sebagai manusia. Tapi nanti saya demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Ustadz Malik, yang terhormat Bapak Hamran selaku Ketua Yayasan, dan Ustadz Samsul selaku pendamping Ustadz Malik,
Pak Ibramsyah, terima kasih banyak sudah mau mengabadikan kita semua. Pak Risnandi, ini yang sendirian nih. Bapak-bapaknya masih sendirian, semoga ada yang lain nanti. Kemudian ibu-ibu yang lain, terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya tidak perlu berpanjang lebar, cuman ingin menyampaikan, insya Allah nanti anak-anak di TPQ Jabalus Salam akan menggunakan metode ini. Nanti ibu dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz Malik, bagaimana mudahnya menggunakan metode ini, karena mungkin anak-anak tuh pakai ada nada sedikit ya, yang mungkin kebanyakan sudah lumayan mengenal. Ya turun sedikit tuh hanya untuk penguatan itu aja. Menurut saya itu yang paling signifikan nanti berubahnya. Mengapa kita pakai metode Umi? Karena dari beberapa survei saya lah ya, kecil-kecilan gitu, tanya saya nanti lebih jelasnya dari Ustadz Malik yang akan menyampaikan panjang lebar tentang Umi-nya sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa sallallahu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Masya Allah belum mandi sudah kesini ya. Masya Allah terlihat ganteng dengan baju dinasnya ya. Sama saya juga belum mandi Ustaz Samsul ya, karena dari kantor. Kita doakan semoga Ketua Yayasan kita diberi kesehatan terus dan diberikan awet mudanya. Masya Allah. Beliau adalah guru, pasti punya strategi khusus bagaimana mengawetkan diri ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dalam membimbing di Yayasan Jabalus Salam ini, insya Allah. Yang kami hormati pengurus DKM, alhamdulillah sekaligus beliau menjadi tim kameramennya. Masya Allah luar biasa Bapak Ibramsyah. Ini baru sekarang saya diliput ya. Biasanya lewat aja kayak gitu ya. Masya Allah. Ini di channel mana ini? Jabalus Salam ya. Masya Allah. Kita follow nanti, like and subscribe gitu ya. Insya Allah luar biasa masjid kita ini, semoga terus berkah dengan dakwahnya ya, insya Allah. Amin. Yang kami hormati Bunda Rosmaya ya, Ustazah Maya beserta seluruh jajarannya yang alhamdulillah kemarin sempat silaturahim dengan kami, dan alhamdulillah ini gurunya sudah siap dan insya Allah sudah sertifikasi. Tinggal mengundang orang tuanya yang katanya ribuan jumlahnya. Amin. Insya Allah. Para ibu-ibu sekalian, ada bapaknya satu orang yang mudah-mudahan nambah semangatnya ya. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ini adalah ronde ketiga saya sosialisasi. Qadarullah hari ini 3 kami melakukan sosialisasi Umi. Kenapa? Karena tadi seperti disampaikan, Umi ini sedang viral ya. Sedang viral di Balikpapan dan juga secara nasional kami melakukan progresnya itu meningkat penggunaan metode Umi ini. Maka ini adalah kesekian kali. Kalau dulu kami itu masih menjajakan diri gitu ya. Mengenalkan diri terkait dengan Umi, sekarang masyarakat yang meminta. Dan ternyata amanah dari Umi Foundation Surabaya, kami harus lebih aktif karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari sekian juta anak Indonesia itu ternyata yang mampu membaca Quran hanya 30%-nya saja. Selebihnya 60%-nya atau 70%-nya itu hampir mereka tidak mampu mengenal Al-Quran. Padahal mereka itu adalah seorang Muslim.
Tidak usah jauh-jauh, di kota kita Balikpapan kemarin disampaikan oleh Kementerian Agama penelitian dari salah satu kecamatan gitu ya di Balikpapan itu, ternyata anak SD-nya itu hampir 70% tidak mampu membaca Quran. Dan betapa sedihnya jika termasuk itu adalah bagian anak-anak kita. Nauzubillah. Maka tugas kami adalah di metode Umi, bagaimana caranya kami sudah melakukan sosialisasi. Selama ini fokus kami itu ke sekolah-sekolah Islam di Kota Balikpapan, sekolah IT atau sekolah yang punya komitmen dengan Quran dengan baik, itu kami sosialisasikan dan bahkan mereka hampir semuanya menggunakan metode Umi. Ya. Ternyata tidak cukup di situ, kita juga dilihat oleh TPA-TPA. Praktek kami di sekolah-sekolah IT itu yang baik, kemudian dilihat dan dipraktekkan di sekolah-sekolah, sehingga atau di TPA-TPA, sehingga kami memiliki beberapa TPA model yang kami rekomendasikan oleh kepada sekolah atau TPA yang mau mengadopsi, silahkan lihat. Ya. Itu insya Allah akan cukup kemudian menjadikan cara atau referensi kita melihat bagaimana Quran yang terbaik diajarkan. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas undangan ini. Semoga ini terus bersilaturahim dengan baik. Dan sebenarnya kami tidak asing dengan masjid ini karena kami juga dulu pernah ikut mengisi khutbah Jumat, tapi 2 tahun yang lalu. Waktu itu Ustadz Manggala yang menjadi imam masjid di sini. Ya. Mungkin lebih baik kita mungkin berkenalan ya. Ini nama saya, nama aslinya Abdul Malik ya. Kami dari Madura. Ada orang Madura nggak di sini? Orang Madura itu katanya ganteng-ganteng, yang ganteng. Kami alhamdulillah diberikan amanah. Saya istri 1, anak 5 ya. Kecil-kecil anaknya banyak. Karena orang Madura itu rata-rata ikut KB, keluarga besar. Para kiai itu nggak sah kalau anaknya cuma 1 atau 2 gitu. Mohon maaf yang ikut pemerintah. Kami ikut yang keluarga besar versi agama kita. Sehari-hari kami sebagai kepala sekolah di SD Tebis. Ada wali murid kami di sini. Beliau Pak Arisnandi itu baru masuk ya. Mohon maaf kami sampaikan, yang mau masuk TK BIS, SDT BIS kami sudah tutup. Anda terlambat ya. Kalau mau SMP masih dibuka, tapi jangan ibu-ibunya yang masuk, anaknya saja. Ya. Sehari-hari kami juga punya yayasan di PTR itu ada, kami punya sekolah, siswanya sudah 250. Konsepnya kami ambil dari BIS. Oh ini enggak live ya. Kami ambil di BIS yang mahal itu, kemudian kita press, kemudian kita jadikan konsep yang murah meriah, tapi nggak murahan ya kayak gitu. Akhirnya ada SD Islam Ar-Rahim kami buat. Terus insya Allah mohon doanya bentar lagi kita akan buat pesantren modern yang sekelas Gontor lah kayak gitu ya, dan sekelas pesantren kami. Yang lain-lain nggak perlu, ini nanti kepanjangan, nggak ada pertanyaan untuk ini. Ini prestasi biar keren-kerenan aja lah ya, nggak perlu dijelaskan di sini. Nah, ibu-ibu sekalian, ini orang tua berapa dari berapa, Ustazah Maya? Berapa orang yang hadir dari sekian? Anaknya sudah sebenarnya muridnya 45, cuma muridnya ada anak yang 2, anak yang 3 di sini. Oh gitu, ya. Husnuzonnya anak-anak 3, 4, 5 kayak Ustaz Malik kayak gitu ya. Sehingga yang hadir cukup mewakili ini saja. Insya Allah. Padahal anak itu dibuat berdua apa bersatu Ibu? Anak itu dibuat bersatu apa berdua? Berdua, nggak bersatu ya. Bersatu sama suami. Seharusnya yang hadir inilah kaprahnya kita ya. Pokoknya urusan anak kamu aja lah Bu. Saya nggak mau tahu, yang penting saya menjadi ayah ATM. Ayah ATM itu apa? Yang penting tinggal uang aja gitu. Padahal bukan itu Bapak Ibu. Kenapa Umi itu hadir, salah satunya pengen menyadarkan, ayo ini anak kita bersama. Dan di akhirat tuh bukan ibu yang ditanya, tapi bapaknya. Lo sedih banget bapaknya nggak bisa hadir. Masya Allah, luar biasa kepada Pak Aris nanti yang sudah hadir mewakili para bapak-bapak gitu ya. Mudah-mudahan sampaikan salamnya. Ada salam dari Ustadz Malik, ayo kapan ditunggu ngaji sebelum di ngajiin ya. Nanti kayak gitu. Bapak Ibu, perlu saya motivasi karena biasanya saya juga kaitkan dengan materi parenting ini.
harus punya satu semangat bersama bahwa siapapun di antara kita, baik yang ganteng, yang jelek, yang muda, yang tua, kalau pengen menjadi yang terbaik, tidak ada kata lain selain mengajarkan Quran kepada semua keluarga kita. Setuju apa tidak? Tidak boleh tidak, karena pilihannya harus setuju. Saya bilang nggak setuju ya, setuju ya. Bahwa sekali lagi siapapun yang mau hidupnya sukses, yang mau hidupnya terbaik, maka pelajari Qurannya. Sehebat apapun kita, kalau tidak ada Quran di dalam diri kita, maka Bapak Ibu belum dikatakan yang terbaik. Ini kata Rasul, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kita ini Bapak Ibu adalah yang pertama ada dua, yang belajar Quran dan mengajar. Ya, yang belajar Quran dan mengajar. Kalau ibu-ibu hanya belajar tapi nggak ngajar, belum terbaik. Ya, ayo ibu-ibu ini yang suka belajar taklim terus, kajian tahsin terus, tapi nggak mengajar, belum terbaik. Syaratnya itu mengajar dan belajar dan mengajar. Makanya setelah ini Umi itu punya tugas untuk para ibu, bagaimana ayo setelah ini kita belajar, setelah itu ajari anak-anak kita, supaya tugas guru itu, ya tugas guru yang katanya bayarannya mahal itu terbantu oleh kita. Ya, mahal ya bayarannya guru ya. Masya Allah, luar biasa. Ini, maka ini harus kita pahami bersama. Siapapun kita, kalau pengen terbaik, ajarkan Quran. Ya, kalau enggak, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu, Quran yang diajarkan itu akan menentukan kedudukan kita di surga. Setuju? Semakin hebat kita Qurannya, semakin tinggi surganya kita. Pertanyaannya, ibu kalau disuruh milih surga yang rendah apa yang tinggi? Firdaus, ya, Firdaus. Tapi pertanyaannya, sudah belajarkah kita Al-Quran? Gak sempat Ustaz, itu dia masalahnya. ini masalahnya ya. Kemudian yang berikutnya, ingat kalau kita ngesampingkan Quran, sehebat apapun kita, ingat dihinakan oleh Allah. Ya, bukan hanya di dunia tapi juga lebih-lebih di akhirat. Dan berharap sekali lagi, kenapa penting untuk mengajarkan Quran semenjak dini kepada anak kita? Karena memang Quran itulah yang kita tunggu untuk syafaatnya. Ibu-ibu, anak-anak yang membaca Quran nanti itu menjadi syafaat untuk kita. Ya, itu motivasinya. Dan ternyata membaca Quran itu Bapak Ibu tidak cukup hebat, tapi yang diminta oleh Al-Quran itu tartil. Apa? Tartil. Bukan lancar Ustaz, tidak, tapi tartil membacanya. Tartil itu seperti apa? Ya, ada contohnya tartil bagaimana membacanya fasih gitu ya. Huruf-hurufnya baik, makharijul huruf, sifat hurufnya bagus. Itu yang harus kita ajarkan. Tidak hanya sekedar baik. Mungkin saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah bisa baca Quran, tapi apakah tartil atau tidak? Itu adalah wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah piramida orang membaca Quran. Ibu-ibu sudah bisa menakar ya, Ustaz kayaknya nomor 5 itu aku banget deh, kayak gitu ya. Nomor 5 itu ahli gitu ya, misalnya. Nah, jadi yang pertama, orang baca Quran itu bisa baca tapi tidak lancar. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu berarti bisa baca tapi tidak lancar. Yang kedua, lancar baca tidak standar. Nah, itu lancar tapi tidak standar. Nah, yang kita harapkan dari program kita nanti membaca Quran itu lancar dan standar. Anak-anak kita nanti yang ngaji di tempat kita itu bacaannya lancar dan standar. Standar seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dapatkan kaset dan CD di toko-toko dekat. Ya. Nah, kayak gitu, tidak lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu, gak standar Bu. Ya, kayak gitu. Yang berikutnya, syukur-syukur kalau sudah lancar standar, nanti anak-anak kita atau kita sebagai orang tua itu menjadi guru ahli atau ahlinya Quran. Dan ahli Quran itu yang dikatakan Allah sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Ibu-ibu pengen jadi keluarganya Allah? Pengen. Tidak usah jadi keluarganya Allah deh, jadi keluarganya
wali kota Balikpapan aja, oh kerennya keluarganya Pak Rahman Masud itu ya. Terus senangnya minta ampun. Apalagi nanti kita di surga itu dibangga-banggakan di hadapan para semua malaikat. Dan itu sekali lagi kita usahakan. Bagaimana caranya? Yang tadi, ta'allam wa'allam, belajar dan mengajar. Ibu-ibu siap kira-kira belajar dan mengajar? Ibu ini semangat atau tidak sih? Kalau nggak semangat, Ustaz pulang aja deh. Siap lah, ya. Kenapa? Nggak ada pilihan lain, Bu. Mumpung kita hidup. Minimal nanti ditanya sama Allah, kamu ngapain aja sama kita? Marabbuka, waman imamuka, apa imammu? Imamku adalah suamiku. Nah, bukan itu maksudnya. Al-Quran imami. Ya, ini kisi-kisi. Pertanyaan di kuburan nanti. Yang salah satu ditanya itu adalah wama imamuka, apa imammu? Al-Quran adalah imamku. Ternyata kata malaikat, sudah baca belum? Kayaknya seminggu sekali itu pun yasinan. Itu betapa sedihnya kita sama malaikat. Minimal itu yang harus kita siapkan. Kita harus mampu belajar dan mengajar. Setuju ya ibu-ibu ya? Makanya ibu-ibunya kita undang. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah pasti belajar. Bagaimana dengan ibunya? Sehingga nanti ketika ibunya belajar, bapaknya juga belajar. Oh itu toh. Tidak kata ibunya, oh udah lancar Ustaz, di rumah tuh bolak-balik itu sudah hebat banget anakku. Ternyata kata gurunya, nggak lancar. Loh kok bisa begitu? Supaya terjadi sinergi dan satu frekuensi, maka semua harus belajar. Ibu-ibu, kita punya program di UMI itu ada namanya bahasa Maduranya One Roof Quranic Education System. Artinya adalah pendidikan Quran satu atap. Satu atap, tahu ya, satu atap. Apa itu? Nah ini cocok sebenarnya untuk yayasan kita. Yang pertama adalah jika seandainya kita ada TK atau PAUD, maka kita di TK itu punya target 1 tahun anak-anak kita itu selesai misalnya jilid 4 atau jilid 3. Maka nanti ketika masuk ke SD-nya itu mudah. Anak-anak SD, anak TK yang sudah jilid 3 masuk SD langsung jilid 4. Kenapa? Sama-sama uminya. Tapi kalau berbeda metode Abi jilid 4, maka ke Umi harus ngulang. Maaf, Abi dan Umi gak nyatu. Nah, gitu. Sehingga gak nyambung nanti. Makanya ketika ada TK kita PAUD, atau PAUD kita misalnya ada TK pakai Umi, ke SD-nya itu langsung nyambung, tidak perlu ngulang. Dan Masya Allah, kalau misalnya ini bisa diseraginkan nanti dengan TK kita Jabalus Salam. Karena TK Jabalus Salam itu salah satu penyumbang terbanyak masuk ke sekolah kami di BIS. Ya, rata-rata masuk di BIS. Dan betapa sedihnya kalau harus ngulang lagi dari jilid 1. Kadaba, fa'ala. Sementara yang lain sudah belajar Quran. Di tempat kami, di TK, itu ada satu kelompok, Bapak Ibu, Ibu-Ibu semuanya. Ada satu kelompok 12 anak, semuanya kelas Quran. TK, bukan orang tua, TK. Satu kelompok kelas Quran, standar ngajinya anak-anak kita. Ibu-ibu mau seperti itu anaknya? Enggak mau kayaknya nih. Nah, ya. Masukkan di bis katanya Ustaz Samsul. Maaf, waktu sudah penuh kuotanya. Tahun depan inden dulu. Seperti itu, sehingga kalau sekolah kita nih yayasan nih, sebenarnya Pak Ketua Yayasan ada di sini. Saya motivasi setelahnya itu setelah TK lanjutkan buat SD supaya tadi punya One Roof Education Center System ya untuk Qurannya. Nah nanti di SD anak-anak kita biasanya tuntas di kelas 4 ngaji Qurannya itu standar, gharid tajwidnya standar. Dan saya bicara anak-anak normal ya, tahu normal. Normal tuh bisa dengar, bisa jelas gitu loh. Kalau yang VVIP beda. VVIP itu yang hari ini dikasih tahu langsung lupa gitu. Itu beda lagi. Saya bicara anak normal. Normal itu yang bisa ngikuti. Kalau yang VVIP, very important person, itu beda ya. Itu nanti bisa targetnya berbeda lagi. Nah nanti setelah itu di kelas 4 kami punya program terjemahan Bapak Ibu. Terjemahan itu menerjemahkan Quran. Ibu-ibu sudah bisa menerjemahkan Quran? Ya, insya Allah bisa. Pakai bukunya. Nah di SD itu kami sudah lakukan itu. Di kelas 4 ada materi terjemahan. Terjemahan itu bagaimana? Terutama bacaan sholatnya kita berikan. Mulai terjemahan dari doa setelah azan, doa setelah wudhu, sampai kepada niatnya, sampai kepada salamnya, sampai kepada doa hariannya, sampai kepada tata caranya, keutamaannya, terus dasarnya apa itu kita berikan kepada anak kita. Dan itu kecepatan penuh. Contohnya misalnya
doa apa? Doa kabiran. Allahu akbar kabira, Allah akbar maha besar kabiran, benar-benar besar. Allahu akbar kabira, Allah maha besar benar-benar besar. Walhamdulillahi katsira, walhamdu dan segala puji lillahi bagi Allah katsiran yang banyak. Walhamdulillahi katsira dan segala puji bagi Allah pujian yang banyak. Seperti itu, kecepatan penuh. Dan itu tidak diberikan kecuali mereka tuntas tartilnya. Karena itu pasca, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tuntas seperti itu. Ini yang di SD. Kemudian nanti kalau dia ada SMP-nya, wah itu nanti masuk lagi level yang berikutnya lebih tinggi, bisa terjemah Qur'annya, levelnya sudah Qur'an dari Anas sampai ke Al-A'la. Kita terjemahkan dengan kecepatan di atas rata-rata, speed lah gitu. Dan jangan tanya ini riwayatnya siapa, ini apa keutamaannya, itu nanti anak-anak kita akan hebat dalam membaca seperti itu. Dan ini harus dilakukan pasca terutama TPA, harus ada mainan baru. Setelah anak-anak lulus TPA itu ada mainannya apa? Jangan suruh TPA suruh ngaji toh. Ya bosan lah. Mana betah mereka di sekolah di TPA. Kenapa nggak ada mainan baru? Ayo buat mainan baru sehingga anak-anak itu wah ada tantangan kayak gitu ya untuk TPA. Dan itu kemudian kalau dia punya SMA ada program lanjutnya sehingga nanti kalau punya sekolah universitas maka mereka akan menjadi ahli Quran. Ini yang kami tawarkan di UMI. Kami punya desainnya. Kalau ada yang ketua yayasan yang punya program ini, ayo gabung dengan kita. Kita akan siap. UMI hari ini sudah masuk di perguruan tinggi. Di Ibnu Khaldun itu wajib mata kuliah semester 3 dan 4 pakai UMI. Dewasa. Sehingga nanti semester 4-nya sudah siap sertifikasi. Dan rata-rata guru-guru kami di Balikpapan, kami memiliki 400 lebih guru yang sudah sertifikasi. Itu guru-gurunya diambil dari mereka. Dari perguruan tinggi yang sudah kami sertifikasi. Ya, itu. Nah mudah-mudahan nanti setelah ini, kami butuh banyak guru di Balikpapan. Nah mudah-mudahan setelah ini ada tahsin orang tua. Dari tahsin itu nanti bisa lahir orang tua yang standar, ngajinya bagus, kita ambil jadi guru Quran. Kami butuh banyak. Besok ini kami kemarin sosialisasi DSM butuh 20 guru Quran. Ayo terpanggil apa enggak? Termasuk guru TPA yang sore mengajar, paginya kosong. Ayo gabung dengan kita yang sudah sertifikasi. Ada Bu Maya? Ya, silakan nanti ketemu saya akan salurkan ke tempat yang baik insyaallah. Kayak gitu. Ini program kami yang One Roof Quranic Education System ya. Nah, sekarang masalah UMI. Ustaz, apa sih UMI itu? Kok dari tadi UMI seperti yang di rumah ya? Pertama, kenapa UMI ada? Karena kebutuhan, Bapak Ibu. Kebutuhan di Balikpapan itu guru Quran sebagai sebagai Madinatul Iman itu luar biasa banyak. Ya? Kami kewalahan mencari guru-guru itu. Maka kami hadir, kemudian banyak sekolah-sekolah yang butuh. Bagaimana sih caranya supaya sekolah kami bagus, hebat dan sebagainya di Qur'annya. Nah kami hadir itu. Bahkan termasuk TPA ya. Yang berikutnya kami hadir itu karena pengen memberikan jaminan. Pertanyaannya setelah dengan metode lain itu kira-kira jaminannya apa? Kalau di UMI jelas jaminannya adalah anak-anak yang pakai UMI. Ya ini Bu Maya, terus para ibu-ibu cek nanti. Setelah 4 tahun mereka sudah harus tuntas Qurannya dengan catatan masuknya rajin ya, tidak seminggu sekali masuknya kayak gitu. Dengan catatan waktunya juga apa sih? Anak-anak yang normal maksimal 4 tahun gitu ya, itu sudah harus tuntas. Ghoridnya, tajwidnya sudah siap. Itu 4 tahun. Nah sama dengan SD juga. SD itu begitu. SD itu kelas 4 sudah harus tuntas. Itu yang standar dan normal. Ya kalau enggak maksimal 6 tahun kan gitu anak-anak VIP tadi ya, anak-anak yang seperti itu. Nah ini kami berikan jaminan kalau pakai UMI enggak terus jaminannya apa ya yang penting ngaji dulu lah enggak kayak gitu itu enggak jelas namanya insyaallah. Nah, ini juga keluarga bis juga nih Ustaz ahlan Ustaz termasuk guru Quran. Berikutnya UMI itu ada banyaknya sekolah atau TPQ, ya termasuk TPQ membutuhkan solusi. Sering terjadi, Ustadz gimana sih menertibkan anak kami itu Ustadz besok datang, besok enggak, angin-anginan Ustadz. Orang tuanya tuh enggak punya gira, hidup segan mati tak mau. Kalau dalam bahasa Al-Quran, la yamutu fiha wa la yahya gitu ya. Ya pokoknya pasrah saja gitu.
Nah, ini yang mau kita tertibkan. Anak-anak yang kayak gitu angin-anginan, orang tua yang nggak mau support, ya sudahlah, cari sekolah tempat lain yang barangkali sesukanya diatur. Umi hadir itu salah satunya pengen nertibkan kayak gitu. Orang tua yang angin-anginan datang, karena ini kerjaan sosial ya Bu ya, bukan bayaran, maka kerjaan sosial itu biasanya susah orang berkomitmen. Ya. Kecuali tijarah. Kalau akadnya itu adalah akad ya muamalah, ya susah. Kayak gini Bu ya, karena nggak ada uangnya kan. Coba datang, siapa yang hadir dapat insentif 100.000, 500.000? Saya yakin tidak ada yang nggak datang. Kenapa? Tadi akad kita muamalah, hati ke hati. Sehingga yang datang monggo, yang nggak datang monggo. Nah, bagaimana ke depan kita di UMI itu juga bisa membantu orang-orang punya kemauan untuk belajar. Ada semacam reward untuk orang tua yang hebat, yang mendampingi, itu akan kita sampaikan. Sehingga semua mendukung program ini. Tidak hanya keinginan, kalau kami Ustadz pengennya anak-anak itu pengen jadi malaikat, tapi apalah daya, kita hanya manusia biasa. Nggak bisa begitu. Semuanya harus punya sinergi dan kemauan yang sama. Orang tua harus semangat, guru juga semangat, yayasan semangat. Maka kalau sudah semangat, tempat kita ini akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Menyemangati Quran. Pertanyaannya, ibu-ibu semangat? Semangat Ustaz. Itu gak semangat, lemes Ustaz itu ya. Sudah makan ya? Puasa. Ayo, saya di UMI hanya menjadi perantara. Bagaimana caranya? Ayo kita lahirkan anak-anak kita yang berkarakter. Dimulai dari TPA-nya. Tadi sampaikan akhlaknya baik. Itu dimulai dari mana? Semua kita mulai dari rumah kita. Terus kemudian tempat kita mengaji. Prosesnya itu akan kita perbaiki. Sehingga nanti anak-anak itu berkarakter. Memiliki akhlak mulia. Nih, moto UMI ada 3. Yang pertama, UMI itu muda. Gerakannya gini Bu. Kalau anak-anak gimana belajarnya? Udah Bu, gempil gitu ya biasanya. Jari kelingking. Coba Ibu biar tidak ngantuk. Moto UMI yang pertama, muda. Gini Bu, tangannya. Muda Ustaz. Moto UMI, muda. Mudah bagi siapa? Pertama, mudah bagi anak. Yang kedua, mudah bagi guru. Yang ketiga, mudah bagi orang tua. Setuju? Insya Allah. Kenapa? Karena kita desain UMI itu mudah. Yang kedua, moto UMI adalah menyenangkan. Anak-anak kami di TK itu belajar 1 jam itu nggak terasa. Bahkan, Ustazah aku belum ngaji. Nah, gitu. Protes dia karena belum ngaji. Bukan, Ustazah kapan selesai? Kalau sudah ditanya, Ustazah kapan selesai? Itu berarti nggak menyenangkan. Ustazah kapan pulang sih? Itu berarti nggak mudah, nggak menyenangkan. Menyenangkan gerakannya menyenangkan. Ibu-ibu coba menyenangkan. 1, 2, 3. Menyenangkan. Senyum Bu, menyenangkan. Itu mokso. Yang pertama mudah, menyenangkan, dan yang terakhir adalah menyentuh hati. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan. Ustaz, tolong juga diajarkan bagaimana caranya anak kita memiliki akhlak yang baik. Di sini kata kunci Quran itu adalah hatinya. Sentuhlah dia tepat di hati. Berarti satu masa dengan saya. Itu kata siapa ya? Bang Ari ya. Kalau yang nggak ketawa nggak tahu itu anak muda. Sentuh pada hatinya. Quran itu bukan hanya sekedar bagaimana cara baca Quran dengan baik Bapak Ibu. Tapi bagaimana dia itu berakhlak dengan Quran. Bagaimana kemudian tadi membawa Quran dengan baik. Bagaimana tata sandalnya. Itu kami punya SOP-nya. Sandal di luar itu bagian daripada karakter kita. Coba lihat sandalnya di mana, satu sebelah sana, satu sebelah sini. Itu gimana? Itu dari situ kita tertibkan. Mulai kedatangan apa yang harus dilakukan. Mulai menaruh tasnya taruh di mana. Terus kemudian mejanya seperti apa. Terus kemudian siapa sebelah sini, sebelah itu diatur dengan baik. Sehingga dari situ kan tertib anak-anak kita. Mulai datang dia sudah sandalnya rapi, ya. Coba kita lihat aja sandal kita sekarang. Sandalnya pasti di mana-mana. Bisa jadi kehilangan sandal separuh gitu. Kenapa? Kita nggak biasa tertib. Nah di sekolah itu harus dibiasakan begitu. Mulai dari kedatangannya, masuk apa yang harus dilakukan, sampai duduk apa yang harus dilakukan. Ketika di kelas-kelas itu sampai itu nanti ada namanya classroom management, manajemen kelas. Termasuk kelasnya, kita desain kelasnya itu kelas Quran itu harus VIP, ber-AC. Selama ini Quran panas,
keras gitu sambil auzubillahi. Gimana mau tenang anak kita belajar Quran? Paling kelasnya emperan gitu ya. Kita sering memandang rendah Quran itu sehingga tidak pernah memberikan fasilitas. Dan itulah kemudian di kita hati anak-anak kita sentuh. Kalau hanya sekedar bisa membaca Quran itu gampang Bapak Ibu, gampang. Tapi bagaimana anak-anak kita itu sinkron antara yang diucapkan dengan hatinya, itu yang susah. Dan ini adalah yang kita latih. Sehingga moto Umi yang ketiga, menyentuh hati. Gimana? Menyentuh, pegang hatinya Bu. 1, 2, 3, menyentuh hati. Moto Umi, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Itu kita gaungkan setiap hari. Tidak, moto Umi susah, menegangkan, menyakitkan hati. Nah, itu sedih anak kita. Ini ya terkait dengan Umi. Sudah hafal ya motonya ya. Nah, nanti anak-anak kita tanya. Sehingga nanti tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak berangkat ngaji. Kenapa? Menyenangkan. Ya? Tidak ada lagi orang tua yang nggak ikut taklim. Berarti nggak menyenangkan. Oh, paling taklim kayak gitu-gitu aja. Paling konsumsinya hanya kotak-kotakan aja, air putih gitu. Ya, itu fasilitas yang harus terbaik. Sekarang visi Umi. Yang pertama adalah menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Umi itu sama. Umi itu pengen seperti Yamaha. Yamaha semakin di depan. Masa kalah sama Yamaha? Oh, Quran ini mengantarkan kita ke surga, masa kalah sama Yamaha? Ini kayak gitu. Ini visi kami. Yang kedua, lembaga profesional. Bapak Ibu mendatangkan Ustadz Malik ke sini itu warna biru. Ya. Itu jelas hitung-hitungannya. Tidak, Ustadz terima kasih ya, kami sudah sampai. Enggak bisa begitu. Kalau dulu kan guru itu dibayar dengan seperangkat alat sholat kan cukup ya, atau dibayar dengan buah-buahan, atau dibayar dengan minyak goreng. Nah, sekarang Quran itu sudah kita hargai. Masa guru Quran dihargai dengan minyak goreng? Harus kita muliakan guru-gurunya. Maka profesional kita atur, termasuk kelasnya harus kita buat standar. Kenapa? Ini Quran loh yang mau ngantarkan kita surga. Masa kita sepelekan? Bayar kumon berapa ibu-ibu? Les kumon 1 bulan. Maaf kok nyebut merek ya. Ya, privatan gitu ya. Sensor. Ya, sekitar 300-an. Pertanyaan saya, bayar guru TPA berapa? 35.000 Ustaz, dibayar cicil. Kayak gitu. Gak profesional kita ini dalam urusan Al-Quran, dalam urusan yang katanya mengantarkan kita ke surga. Maka di Umi itu coba ayo kita berusaha untuk profesional. Dan tidak itu saja yang kita lihat, tapi juga kita punya sosial dan dakwah. Bagi Bapak Ibu yang pengen belajar, Ustaz, maaf, kami juga tidak punya dana biaya untuk belajar, tapi kami punya hati Ustaz untuk kemudian Ustaz pelajari. Monggo, datangi kami. Kami siap membantu. Kami banyak donaturnya, tenang aja, kaya Ustaz Samsud. Ya. Allah yang kaya ya. Kemudian visi kami adalah mutu, berbasis mutu. Kami berikan layanan. Kalau mau pakai Umi, lembaganya harus baik atau gak usah sama sekali. Ustaz, kami sudah pakai Umi Ustaz, sudah 5 tahun Ustaz, tapi ya kayak gini-gini aja Ustaz, muridnya hanya 2 orang gitu ya. Muridnya ya angin-anginan. Oh sudah, berhenti aja pakai Umi. Kenapa? Kami tidak menjamin itu. Yang kami jamin adalah kalau pakai Umi, insya Allah ini akan semakin baik. Gak apa-apa sedikit, ayo cari Bu, siapa yang komitmen, siap anaknya diperbaiki dengan baik, daripada banyak tadi datanya 60, ternyata fiktif semua. Fiktif tuh gak ada orangnya gitu. Udah, gak usah, tawarkan aja sama Bu. Ibu bertobat aja dulu lah, istighfar yang banyak. Nanti kalau sudah insaf, ayo masukkan ke TPA kita. Karena kami gak terima anak-anak yang begitu-begitu. Itu harus tegas. Kenapa Quran kok disepelekan? Giliran les gak boleh izin, ya? Giliran Quran izin terus. Ini gak adil, ya? Ustaz gak bisa TPA, kenapa? Ada les privat jam 4. Aduh, ini giliran surga aja ditunda gitu ya, giliran yang urusan dunia dia tidak bisa ditunda. Ya sudah, kita kasih pilihan aja kayak gitu. Ini sekali lagi kita jaga mutunya. Gak apa-apa sedikit berkualitas daripada banyak kok fiktif. Ya, ini saya ingatkan kepada pengurusnya dan juga kepada guru-gurunya. Gak usah khawatir cari murid. Dengan Umi itu kami sudah bisa, bis itu berkat Umi, berkat Al-Quran, kami sudah close di awal. Ya.
Beberapa sekolah-sekolah yang menggunakan UMI itu rata-rata tidak kekurangan murid. Bahkan yang dulu sempat turun di TPA atau Yibah Gunung Pasir itu awalnya 150, kemudian gara-gara pakai UMI terlalu ketat, kemudian turun sampai 80, sekarang inden sudah. Dan ketika masuk lagi dia harus bayar 2 kali lipat. Kalau daftarnya 150, nanti bayar lagi, masuk lagi, keluar gitu ya, 300.000. Mau nggak kayak gitu? Kenapa? Kami itu harus profesional mengelola Quran ini. Kami punya guru-guru hebat. Dan tidak mungkin guru-guru itu hanya dibayar terima kasih. Betul ya? Ayo, makanya kita sebagai orang tua bersemangat. Kenapa? Quran ini akan mengantarkan kita ke surga dan harus kita ikhlas meskipun kita harus berkorban dengan sedikit harta kita. Dan yang terakhir adalah mewujudkan posisi pengembangan sudah mau maghrib. Nah, pertanyaannya Ustadz, kenapa bernama Umi nggak Abi? Ya? Metode Abi. Ada metode baru itu, Bapak Ibu, ada namanya Mama Papa. Baru dengar ya? Mama Papa. Ada metode Mama Papa dan ini yang ya macam-macam lah metode-metode itu, ya. Dan kami juga bernama Umi. Kenapa? Umi itu artinya ini para Umi. Umi adalah artinya ibuku. Kalau umun ibu, kalau Umi ibuku. Terima kasih Pak sudah hadir. Ketua DKM, Masya Allah. Mohon izin kami mulai duluan Ketua DKM. Masya Allah. Nah, Ustadz, apa hubungannya Umi sama ngaji? Nih, kami adopsi Umi itu karena pengen seperti ibu. Ya. Tidak ada orang yang gagal mengajarkan bahasa kalau dia memiliki ibu. Setuju nggak? Ustadz Malik bisa ngomong kayak gini karena siapa? Ibu saya. Ustazah, bapak ibu itu bisa hebat kayak gini karena siapa? Karena ibunya. Ya? Itulah luar biasanya ibunya. Tidak ada yang gagal. Kami pengen seperti itu. Ketika anak-anak itu belajar Umi, tidak ada yang tidak bisa baca Quran. Kenapa? Kami punya prinsip seperti ibu. Apa bahasa ibu itu? Sudah tahu? Ini para ibu sudah tahu bahasa ibu apa? Mau tahu? Tahu saja Allah tahu tempe. Ya, tahu saja ya. Baik. Ada pendekatan yang dilakukan seorang ibu. Yang pertama adalah nih. Kata orang Madura itu, ibu itu punya direct method. Madura Timur. Apa itu? Ibu itu punya bahasa langsung, tidak banyak penjelasan. Sudah ibu punya ini? Contohnya apa Ustaz? Ibu-ibu kalau ngajarin makan sama anaknya, apa yang diucapkan? Nah, ayo makan, buka mulutnya, nah langsung makan gitu ya. Pernahkah ibu-ibu itu menjelaskan, nah makan adalah kita ngambil seperangkat piring, kemudian ambil sendok, kemudian ambil nasi, taruh di piring, terus masukkan ke dalam mulut, makan, kunyah, maka itu adalah makan. Kira-kira begitu? Atau cukup buka mulutnya? Sudah makan itu. Nah sama, ibu itu singset, apa namanya? Singset, singkat, sederhana bahasa ibu. Sama dengan Umi itu ketika akan mengajarkan A, maka kita cukup tinggal bilang, anak-anak ini dibaca A, dibaca apa? Iya anak-anakku ya. Ini dibaca A. Itu tidak kemudian dijelaskan. Anak-anak perhatikan, ini ada tiang listrik, ya. Di atas tiang listrik itu ada kabel memanjang, maka itu A. Itu kesuwen kata anak-anak kita. Apa itu? Sebentar Ustaz. Apa hubungannya tiang listrik sama A itu? Gak ada. Nah di Umi itu langsung, yang ini dibaca ba, yang ini dibaca ta, sa, seperti itu. Sama bahasa ibu itu gitu. Nah mari kita lihat ibu-ibu hari ini kebanyakan ngomel atau singset. Kalau ibu-ibu kebanyakan ngomel, berbusa-busa gitu ya. Anak-anak itu biasanya kalau ditanya, "Mah?" Enggak mah. Kenapa? Banyakan ngoceh, enggak singset, enggak praktis. Maka jangan sampai jadi ibu mubazir, sudah capek ngomong gitu ya, berbusa-busa, anaknya paham. Iya, tapi pergi tapi nggak tahu apa yang dikerjakan. Ada yang sering anak-anak kita begitu. Kenapa? Tidak singset, singkat, sederhana. Walaupun tahu ya wanita itu harus mengeluarkan kata-kata setiap hari harus banyak itu. Yang kedua, di Umi itu atau ibu itu punya prinsip repetition. Apa itu? Ulang-ulang. Anaknya lupa apa yang dilakukan, marah atau diulang lagi? Ulang lagi. Ibu yang baik itu begitu.
Jangan bilang, sudah berulang-ulang mama, sudah, nggak mau ngomongin lagi. Wih sudah, selesai tuh, nggak bakal mandi tuh. Udah berkali-kali disuruh mandi, nggak mau mandi-mandi, ya sudah, nggak akan mandi. Diulang lagi, nah ayo mandi. Terus begitu, diulang-ulang. Ya. Kenapa kita tidak pernah tertukar mamanya kita dengan mama orang lain? Waktu kecil, anak-anak kita lah, tanya, sekian mama di sini, kasih jilbab yang sama. Dia tidak akan pernah tertukar meskipun jilbabnya sama, bajunya sama. Kenapa? Karena kita ini, ayahnya atau bapaknya atau ibunya sering ngasih, ini mama nak. Besok tidak diganti, ini papa. Atau besok tidak diganti ibu. Mama, ibu, mama, ibu. Akhirnya bingung, mana ini mama atau ibu. Sehingga ketukar ibunya. Gak tahu kalau bukan itu, ternyata bukan ibu. Kenapa? Sekali lagi, ini harus diulang-ulang. Di Umi itu sama. Di Umi itu diulang-ulang. Dari halaman 1 sampai halaman terakhir diulang-ulang. Ngulang lagi, sehingga anak-anak kita yang nggak masuk besok itu akan tahu. Nah, repetition atau diulang-ulang. Nah, ini penting. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting di antara sekian adalah affection, kasih sayang tulus. Ibu itu sejahatnya apapun anak kita tetap cinta. Sama. Ini guru yang mengajar anak-anak kita harus punya ini. Kami tidak boleh memberikan pelajaran kepada para guru yang sudah berseragam itu. Mereka sudah melewati ini. Insya Allah mereka semuanya memiliki cinta yang tulus untuk anak-anak kita. Insya Allah ya Bu. Kalau ada yang kayak gini-gini kasih tahu Ustaz Malik untuk segera dibina. Kenapa? Ya ini modalnya mengajar Quran itu begitu. Sehingga kalau diajarkan dengan cinta maka Allah akan turunkan kasih sayang dan rahmatnya kepada anak kita. Ya, ini adalah prinsip ibu dan kami lakukan di metode Umi. Berikutnya, Ustaz, apa bedanya Umi dengan yang lain? Perasaan semua metode itu sama? Enggak sama. Pertama, kekuatan Umi itu ada di metodenya. Metode itu adalah buku. Kalau pakai metode Umi berarti pakai buku Umi. Ya. Atau apa sekarang? Nah, buku kami itu disusun sistematis Bapak Ibu. Seperti dokter, kami itu mendiagnosa ini penyakitnya apa. Kalau Bapak Ibu putranya sakit perut, maka obatnya sakit perut. Jangan kasih obat sakit gigi. Ya, kalau panjang pendek di kami itu di 3, nggak mungkin dikasih jilid 4. Ya, tadi makanya Bu Ros tadi menyampaikan harus dipahami nanti. Kalau kami harus turunkan atau menurut kita Bapak Ibu, oh ini jilid 6 kok jilid 3, itu berarti kami melihat ada penyakit di situ. Penyakitnya apa? Kalau jilid 1 berarti kurang lancar, ya. Masih ngeja, bismillah. Gak mungkin suruh baca Quran kalau ngeja kayak gitu. Misalnya jilid 1 itu kecepatan membaca. Kadaba, fa'ala, doroba. Kalau anak ibu baca fa'ala, ya gak bisa. Doroba. Nah, itu gak bisa. Makanya di Umi itu sudah didiagnosis dulu penyakit anak ini apa. Makanya serahkan kepada kami ahlinya. Gak usah diprotes-protes. Ustadz gak bisa nih Ustadz, sudah sembelih kambing 5 kali kemarin, hotam bolak-balik. Ternyata kok jilid 1. Berarti ada diagnosa yang salah. Ya? Ada penyakit yang harus diobati. Misalnya jilid 3 Ustadz panjang pendek. Jilid 4 Ustadz tawallud. Bismillah dibaca bismillah. Jilid 5 Ustadz berarti dengung. Jilid 6 Ustadz berarti tidak dengung. Itu kami sudah punya diagnosanya. Sehingga terapi itu tepat sasaran. Untuk itu serahkan sama kita. Ketika ada placement test nanti anak-anak kita sudah ikut aja, pelajari kayak gitu. Itu metode. Yang kedua adalah guru. Guru kami sudah sertifikasi. Sudah semua? Sudah? Alhamdulillah. Itu seragam itu karena sertifikasi. Enggak ya. Mereka sudah standar itu. Terlihat semangatnya luar biasa, seragam. Kita aja enggak seragam karena belum dikasih. Enggak. Itu gurunya kita sertifikasi supaya apa? Punya 3 bahasa tadi, bahasa ibu tadi, cinta, terus kemudian ulang-ulang, terus singset bahasanya gitu. Dan tidak boleh ngajar kalau belum sertifikasi. Minimal dia lulus tahsin, ya, atau sudah sedang tahsin kalau kepepet. Karena biasanya karena kekurangan murid, kekurangan guru, biasanya kami ya sudahlah, nggak ada lagi yang mau ngajar Ustadz nih, sudah gimana lagi nih, sudah kita izinkan aja dengan catatannya pendampingan. Yang terakhir adalah sistem. Ini yang kami jual semuanya. Sistem ini ada 10 yang harus disiapkan nanti kalau mau pakai Umi. Ya. Di antara sekian ini Bapak Ibu, ada yang paling penting yaitu guru.
metodenya kurang baik, tapi gurunya hebat, insya Allah jadi bagus. Gurunya hebat, sistemnya kurang baik, insya Allah bisa jadi bagus. Tapi di UMI tidak boleh dipilih salah satunya. Tiga-tiganya wajib kalau mau pakai UMI. Kalau enggak tadi lo gue enggak usah sudah. Apa saja ini metodenya disusun sistematis, kemudian ahli Quran, kemudian guru kami itu sanadnya sampai kepada Rasulullah. Beliau guru kami Kiai Haji Mudawi itu sanadnya 35 dari Rasulullah. Posisinya beliau itu posisi yang ke-35, sanadnya yang beliau terima. Nah, ini insya Allah sudah standar. Kemudian guru yang kami rekomendasikan, ini ibu-ibu guru nih, ayo kalau ibu gurunya ada belum dapat ini istighfar aja sudah. Gak usah tanya-tanya. Pertama harus tatil baca Qurannya. Aman? Masya Allah. Yang kedua menguasai gharib tajwid. Jangan ditanya, non sukun bertemu mim. Saya sebentar, tak buka Google dulu. Standar itu. Atau majreha dibaca majroha, bismillah majroha mursawah, itu enggak standar dulu, ya. Yang ketiga harus bantu baca Quran setiap hari. Guru Quran kok bacanya koran atau WA saja, ya. Guru Quran itu begitu. Kemudian menguasai metodologi, cara ngajar sudah pasti, kenapa? Sudah sertifikasi. Berjiwa dai dan murabbi, tidak marah-marah. Dia menyenangkan gurunya, enak dipandang mata, tidak gurunya kilo ini. Tidak boleh. Yang berikutnya disiplin waktu. Ustadz tadi datang jam 4 ya Ustadz. Karena tadi ikuti ini. Ternyata yang datang ribuan di sini. Beserta para malaikat yang tidak terlihat. Ini ibu-ibu, kita ini budaya Indonesia. Ya paling Ustadz datang jam 4, datang jam 5 deh. Ya sudah hapuskan nama aja deh. Ini yang bikin Indonesia nggak maju-maju. Karena kita berpikir paling orang telat. Akhirnya nggak ada yang terlambat. Ini ya ibu-ibu. Komitmen pada mutu. Ini yang kita minta para guru Quran. Yang berikutnya apa sih Ustadz 10 pilar yang harus disiapkan kalau mau pakai UMI? Pertama adalah goodwill manajemennya. Dukungan dari yayasan. Sudah dapat sini. Tadi langsung diokekan. Lanjutkan. Tuh susah cari. Biasanya kalau yayasannya itu pelit. Sudah Bu, jangan kayak gitu-gitu, susah banget itu. Cari yang simple-simple aja deh gitu. Yang ngajinya seminggu sekali gitu. Tapi yayasan kita luar biasa. Yang kedua, goodwill management itu adalah selain yayasan ada kepala sekolah. Kepala sekolahnya juga langsung datang kepada kami, Ustadz, kami pengen merubah sistemnya menjadi lebih baik. Wah, itu keren. Ya. Yang kedua adalah guru. Alhamdulillah sudah sertifikasi. Nomor 1 dan 2 di tempat kita insya Allah aman. Allahu Akbar. Yang ketiga, waktu memadai. Insya Allah informasinya waktunya 5 hari. Wah, keren lagi. Langsung sertifikasinya dapat nilai 100. Kalau 4 langsung turun menjadi 80. Kalau 3 langsung turun jadi 70. Kalau 2 nggak usah pakai UMI. Itu di kami sudah jelas ya, kayak gitu. Nggak bisa, Ustaz boleh nggak kami pakai UMI seminggu sekali? Wah, susah. Nggak bisa. Kalau privat mungkin masih bisa ya. Tapi kalau lembaga nggak boleh. Yang keempat, rasio guru dan siswa proporsional. 1 guru maksimal 13. Di sini aman? Aman. Masuk. Makanya UMI hadir di sini. Kenapa? Saya ngeliat, wah sudah siap nih. Terus kemudian koordinatornya Al-Qurannya handal. Koordinatornya insya Allah tidak diragukan. Bu Ros, ya seperti itu. Bu Maya. Dan guru koordinator di sini di UMI tidak boleh ngajar lain. Ngajar matematika. Kalau di sekolah ya, di sekolah itu kan kadang salomi. Guru matematika iya, guru bahasa Arab iya, guru Quran juga iya. Wah, jadi apa anak kita itu? Gurunya serba gitu, pusing. Maka di UMI itu nggak boleh ngajar, standarnya koordinator tuh nggak boleh ngajar. Pokoknya fokus ngawal Quran. Di BIS kami punya 20 guru Quran khusus, 22. Kami punya murid 550, kami punya 22 guru Quran khusus. Mereka tidak ngapa-ngapain kecuali ngajar Quran. Itu komitmen kami. Sehingga anak-anak kita yang di rumah nggak perlu TPA. Mohon maaf ya. Itu gangguan juga buat TPA. Karena kami tidak merekomendasikan TPA yang berbeda metode. Ya, misalnya di BIS sudah TPA pakai UMI, TPA-nya pakai metode lain. Wes nggak usah ngaji situ. Kenapa? Kacau nanti anak-anak kita. Kata metode guru metode lain boleh itu panjang pendeknya sudah bagus. Kata metode maaf nggak standar. Nah, itu daripada berperang, tidak usah. Karena sudah kita fasilitasi.
Kalau mau silahkan kita carikan tempat lain yang sama-sama satu jalur kayak gitu. Ini kemudian yang lain, ada pilar yang lain, target jelas dan terukur. Harus jelas targetnya, kemudian terukur. Bukan jelas masuk ke TPA kami hafalan 5 juz. Jelas apa enggak? Jelas. Tapi masalahnya bisa diukur apa tidak? Ngajinya cuma ya 4 kali terus nggak ada waktu tahfiznya. Itu tidak bisa terukur. Maka nanti kita akan bantu standarkan. Tahapan baiknya benar, terus master learning konsisten. Maksudnya apa? Ini kalau dites oleh Ustadz Malik, dites Ustadz Samsul sama, lulus. Kalau kata Ustadz Samsul lulus, Ustadz Malik lulus. Bukan berbeda. Gitu. Yang berikutnya adalah quality control internal dan eksternal. Kami akan dampingi ini, sekolah ini, TPA ini sampai baik TPA-nya. Sampai baik kami akan dampingi. Dari internal koordinatornya ada, kepala sekolahnya ada, dari kami nanti UMI daerah juga ada, bahkan dari pusat Surabaya kami datangkan. Nanti sesuai jalur ya tentunya. Kalau datangkan sendiri kan mahal. Biasanya kita nimbas. Setelah melihat pagi di mana, biasanya kita minta silaturahim ke TPA-TPA. Dan yang terakhir adalah progress report setiap siswa. Kalau dikatakan tuntas itu, orang tua harus tahu, diuji. Benar nggak nih tuntas? Jangan katanya sih tuntas Ustaz, tapi nggak tahu sih yang tahu gurunya. Nggak boleh. Di UMI harus ditampilkan di depan umum, diuji publik kemampuannya. Itu baru fair. Jangan selama ini di wisuda ribuan orang gitu ya. Terus kemudian ditanya, gimana kualitas bacanya? Nggak tahu, yang tahu itu hanya pengujinya saja. Nggak boleh. Di kita kalau sudah lulus wisuda, berarti dia yang ada di depan panggung itu harus bisa membaca dengan tampil dan baik. Itu kami sampaikan kepada orang tua. Oh yes. Iya. Ini tahapannya. Apa yang kami berikan Bapak Ibu? Yang pertama adalah ada 7 program. Pertama pemetaan, tasfih. Kita akan petakan gurunya. Terus kemudian kita petakan juga siswanya. Siapa jilid berapa, siapa yang sudah Quran. Itu ya. Setelah itu nanti akan kami berikan tahsin untuk guru-gurunya jika memang perlu ya. Terus kemudian ada sertifikasi untuk guru yang belum sertifikasi. Karena di sini sudah siap, nggak perlu yang ini. Kemudian nanti akan kami coach, akan kami dampingi sampai tempat ini bagus. Baru kami kemudian lepas. Setelah 3 bulan kami akan supervisi setiap 3 bulan atau bisa jadi minimal 1 semester 1 kali. Kemudian nanti akan ada munakosyah dan khotaman. Ini program yang kami berikan kepada sekolah yang menggunakan UMI. Sehingga nanti kami akan intent ke sini. Tidak kemudian setelah pakai wes terserah gitu ya. Gurunya nyeletong sana nggak tahu kita. Ini targetnya, saya carikan yang TPA. Nah, TPA ini kayak gini. Karena nggak ada kelas ya, maka biasanya anak-anak kita itu butuh kurang lebih 4 tahun untuk bisa tuntas. Ya. Ada hafalan doa dan hadisnya kayak gitu. Intinya ada gharib dan tajwid. Ini contoh Bapak Ibu, contoh bacaan anak kita yang TK dan sudah Quran. Mudah-mudahan bisa bunyi. Oh nggak ada yang bunyi. Oh nggak ada bunyi. Ini anak-anak TK TBIS yang sudah Quran sampai gharib materinya. Dan luar biasa sebenarnya. Itu saja mungkin jika ada diskusi silahkan karena sudah selesai. Intinya kita berharap mari kita berusaha untuk merubah pola kita. Yang dulunya kita menyepelekan guru Quran, menyepelekan Quran. Ayo kita sekarang muliakan semuanya. Dan mudah-mudahan dengan memuliakan Quran, mudah-mudahan tempat kita, kampung kita Allah angkat derajatnya dan menjadikan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian jika ada diskusi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sangat menginspirasi Pak Ustadz. Ibu-ibu mudah-mudahan semakin semangat ya untuk mendampingi putra dan putrinya untuk mengikuti metode UMI ini. Baik, kami sediakan waktu 5 menit ya Pak. 5 menit untuk diskusi atau tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Atau bapaknya? Alhamdulillah rupanya sudah sangat jelas Pak Ustadz. Jadi gak ada yang bertanya. Baik, karena mengingat waktu menjelang sholat maghrib karena masjid harus ada persiapan. Jadi kami tutup acara hari ini dengan
dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi